Nama saya Ari, dan saya berasal dari sebuah desa kecil di Kalimantan yang mungkin belum banyak dikenal orang. Desa kami dikenal dengan nama Desa Kuyang. Banyak yang mengatakan bahwa desa kami memiliki sejarah kelam yang berkaitan dengan mitos yang sudah lama ada, dan banyak yang percaya bahwa kisah itu masih hidup hingga sekarang. Desa Kuyang terkenal dengan cerita-cerita tentang hantu kuyang yang dipercaya bisa terbang di malam hari, mencari darah manusia. Konon, katanya, kuyang adalah roh wanita yang mati karena melahirkan, yang kemudian menjelma menjadi sosok tanpa kepala, dengan organ dalam yang menggantung dan terbang mencari darah. Cerita-cerita itu sering membuat kami yang tinggal di desa ini merasa ketakutan, meskipun orang-orang tua selalu bilang bahwa itu hanya mitos belaka. Namun, apa yang saya alami saat masih kecil membuat saya yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita. Waktu itu, saya masih berusia 10 tahun. Malam itu, saya dan teman-teman saya sedang bermain di luar rumah. Kami bermain petak umpet di sekitar ladang yang berada tidak jauh dari rumah kami. Ketika malam semakin larut, udara menjadi semakin dingin dan hening. Kami memutuskan untuk berhenti bermain dan pulang. Namun, ada sesuatu yang aneh saat kami berjalan pulang. Tiba-tiba, salah satu teman saya, Reza, menunjuk ke arah langit. "Lihat, ada cahaya merah," katanya dengan suara pelan. Kami semua menoleh, dan memang ada sebuah cahaya merah yang bergerak pelan-pelan di langit. Awalnya, kami mengira itu hanya cahaya dari lampu jauh di desa, tetapi cahaya itu bergerak dengan sangat aneh, tidak seperti yang pernah kami lihat sebelumnya. Kami semakin khawatir, namun tak ada satupun dari kami yang berani mengatakan apa-apa. Kami terus berjalan pulang dengan hati-hati, dan saat kami melewati jalan yang lebih gelap, saya merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan besar yang melintas di depan kami begitu cepat. Rasa takut mulai menguasai saya, dan tiba-tiba saya mendengar suara seperti desahan berat yang terdengar dari balik pepohonan. Kaki saya terasa kaku, dan ketika saya menoleh ke arah suara itu, saya melihat sebuah sosok besar terbang dengan cepat di atas kami. Itu adalah sosok tanpa kepala, dengan darah yang mengalir dari tubuhnya. Saya hampir tak bisa bernafas karena ketakutan. Kami berlari secepat mungkin menuju rumah, dan sepanjang jalan, saya masih bisa mendengar suara terbang itu, semakin dekat. Begitu kami sampai di rumah, saya bergegas masuk dan mengunci pintu. Kami semua takut, dan tak ada satupun dari kami yang bisa tidur semalam itu. Keesokan harinya, saya menceritakan kejadian itu kepada orang tua saya. Mereka hanya tersenyum dan mengatakan, "Itu adalah kuyang, Ari, jangan takut. Itu hanya mitos yang sudah ada sejak dulu." Namun, meskipun mereka mencoba menenangkan kami, kejadian itu terus membekas di benak saya. Setiap malam, saya selalu merasa ada yang mengawasi dari jauh, dan suara desahan itu terus terdengar setiap kali saya melangkah keluar rumah. Seiring berjalannya waktu, saya mulai mendengar lebih banyak cerita tentang desa Kuyang. Ternyata, ada beberapa orang yang hilang secara misterius di sekitar desa kami, terutama mereka yang tinggal di dekat hutan dan ladang. Beberapa orang percaya bahwa mereka dibawa oleh kuyang yang mencari korban untuk mendapatkan darahnya. Namun, tak ada yang bisa membuktikan kebenaran cerita itu. Suatu malam, saya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Saya pergi ke rumah orang tua saya dan bertanya tentang sejarah desa ini. Mereka tidak banyak bercerita, tetapi ibu saya memberitahu saya sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan. Dulu, desa ini pernah dihantui oleh wanita yang melahirkan tanpa suami, kata ibu saya dengan suara pelan. Wanita itu tinggal di rumah kecil di dekat hutan, dan konon katanya, dia telah melahirkan seorang anak yang sangat kuat, namun dia meninggal setelah melahirkannya. Setelah kematiannya, anak itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Saya mendengarkan dengan seksama, dan ibu saya melanjutkan. Anaknya kemudian mencari darah untuk menghidupkan ibunya lagi, dan sejak itu,
desa ini selalu dihantui oleh kuyang. Kadang-kadang, legenda dan cerita yang kita anggap hanya sebagai mitos memiliki kebenaran yang jauh lebih dalam. Jangan pernah anggap enteng cerita yang disampaikan oleh orang tua atau orang yang lebih berpengalaman. Mereka mungkin tahu sesuatu yang kita tidak tahu, dan tidak semua yang terlihat biasa-biasa saja itu aman. Jika suatu tempat atau cerita terasa menakutkan, mungkin ada alasan kuat mengapa itu harus dihormati.